Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan Lab Makanan Ternak FKH UNER, kali ini kita akan praktek untuk membuat tepung ikan. Yang perlu diketahui bahwa tepung ikan yang dijual di pasar umumnya mempunyai kualitas yang bervariasi. Nah, variasi kualitas tepung ikan itu bisa dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama adalah bahan bakunya. Apakah dia berasal dari ikan yang masih utuh, ataukah berasal dari sisa-sisa pengolahan ikan? Tentu saja, kalau bahan bakunya adalah berupa ikan yang masih utuh, kualitasnya lebih bagus dibanding dengan kalau berasal dari sisa-sisa pengolahan ikan. Yang kedua adalah ukuran ikan. Jadi kalau ikan itu ukurannya besar, tentu saja persentase dagingnya lebih banyak dibanding dengan tulangnya. Oleh sebab itu, kandungan protein yang berasal dari ikan yang ukuran besar tentu lebih tinggi proteinnya ya, dibanding dengan kalau berasal dari ukuran ikan yang medium. Terlebih-lebih lagi kalau bahan bakunya berasal dari ikan yang kecil-kecil. Yang ketiga adalah proses pembuatan tepung ikan itu sendiri. Karena di sini ada dua metode. Yang pertama adalah tanpa dikukus, sedangkan yang kedua adalah dengan dikukus. Pengukusan ini dimaksudkan untuk mengurangi kadar lemaknya. Sehingga dengan berkurangnya kadar lemak, maka persentase proteinnya itu menjadi lebih tinggi. Baik, kita lihat bagaimana caranya membuat tepung ikan tanpa dikukus. Yang pertama adalah kita timbang ikan segar sebanyak kurang lebih 1 kilo. Kemudian kita cacah-cacah gitu ya, ukuran kecil gitu ya. Nah, kemudian kita amati gitu ya, sebelum ditimbang kita amati dulu warnanya, baunya, teksturnya, apakah teksturnya itu masih keras ataukah lembek ya. Kalau lembek itu biasanya kan berasal dari ikan yang sudah mengalami proses pembusukan. Kemudian kita timbang kesusutannya berapa persen. Nah, kalau sudah, kemudian kita masukkan ke dalam oven. Kita oven dengan suhu 60 derajat Celcius selama 2-3 hari sampai benar-benar kering. Nah, tentu saja ketika kita mengoven jangan terlalu tebal gitu ya, supaya bisa cepat kering. Kemudian setelah kering gitu ya, katakanlah misalnya 2 hari atau 3 hari sudah kering, kita bisa timbang menyusutnya berapa persen lagi gitu ya. Kalau sudah, kemudian digiling gitu ya, digiling halus gitu ya. Nah, kemudian ditimbang lagi apakah ada penyusutan lagi. Nah, jangan lupa ya, sebelum dikemas maka kita periksa baunya, warnanya, teksturnya gitu ya, supaya bisa dibandingkan dengan proses pembuatan tepung ikan dengan metode yang lain. Nah, sekarang kita lihat bagaimana caranya untuk membuat tepung ikan tetapi melewati proses pengukusan atau steaming ya. Yang pertama adalah kita timbang ikan segar sebanyak kurang lebih 1 kilo. Kemudian kita cacah-cacah
Kita amati bau, warna, dan teksturnya, kemudian dibungkus dengan kantong plastik, ya. Kita siapkan alat pemanas yang kita kasih air, dipanaskan sampai mendidih, gitu ya, yang ada saringannya. Nah, setelah itu ikan yang sudah dibungkus plastik ini kita masukkan ke situ, kita steam, ya, kita kukus selama kurang lebih 20 menit. Nah, setelah itu kita keluarkan, maka akan ada cairan di situ. Nah, cairannya itu kita keluarkan sehingga yang tersisa adalah berupa daging ikan. Nah, daging ikan yang tersisa ini kita timbang, ada penyusutan berapa persen. Nah, setelah itu kita oven, ya, sama kayak yang tanpa dikukus itu, yaitu 60 derajat selama 2-3 hari sampai betul-betul kering, gitu ya. Kemudian digiling, gitu ya. Kita giling, tapi sebelum digiling ditimbang dulu, ya. Ditimbang, ada penyusutan berapa persen, kemudian digiling, ditimbang lagi. Kemudian kita lihat apakah warna, bau, dan teksturnya itu seperti apa, gitu ya. Nah, itu nanti bisa kita bandingkan dengan tepung ikan yang berasal dari proses tanpa pengukusan. Kalau kita amati, gitu ya, di sini ada suatu perbedaan antara tepung ikan yang berasal dari proses yang tanpa dikukus dengan yang dikukus. Yang tanpa dikukus biasanya kesusutannya tidak banyak, gitu ya. Yang kedua adalah kalau dianalisa maka kadar lemaknya tinggi. Nah, karena kadar lemaknya tinggi, maka kandungan proteinnya juga tidak tinggi. Dan warnanya lebih gelap, ya, serta baunya lebih amis. Sekarang kita bandingkan dengan yang dikukus, ya. Yang dikukus ini kehilangan beratnya atau kesusutannya itu lebih banyak, gitu ya. Kemudian karena dikukus maka kadar lemaknya itu akan keluar, gitu ya, sehingga kadar lemaknya tinggal sedikit. Tetapi hal ini kemudian berdampak pada kadar protein. Jadi kadar proteinnya itu tinggi, ya. Dan biasanya tidak begitu amis dibandingkan dengan yang tanpa dikukus. Warnanya juga lebih terang dibandingkan dengan tepung ikan yang tanpa dikukus. Nah, demikianlah, gitu ya, plus minus, gitu ya, plus minus pembuatan tepung ikan antara dengan proses dikukus ataukah dengan tidak dikukus. Sekian, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.